Pemerintah Kota Surabaya secara resmi membuka operasional Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Eka Candrarini yang berlokasi di Jalan Medokan Asri Tengah Nomor 2, Kecamatan Rungkut, Surabaya, pada Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024. RSUD ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan unggulan, khususnya bagi ibu dan anak. Dalam acara pembukaan tersebut, hadir pula anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Dr. Zuhrotul Marah. Ia menyampaikan apresiasi terhadap dibukanya rumah sakit ini yang diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan di Surabaya, khususnya di sektor kesehatan ibu dan anak yang merupakan prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Saat media lensa parlemen menemui Dr. Zuhrotul Marah, legislator Partai Amanat Nasional atau PAN, di ruang kantor Gedung DPRD Kota Surabaya lantai 6 Jalan Yos Sudarso, Dr. Zuhro menyatakan, Bu Dokter, bisa dijelaskan Bu terkait hasil pembukaan atau launchingnya Rumah Sakit Eka Candrarini? Ya, kami tadi dari Komisi B menghadiri peresmian atau launching Rumah Sakit Eka Candrarini yang ada di Surabaya Timur, di Jalan Medokan Asri Tengah. Ya, alhamdulillah rumah sakitnya megah dan kemudian sudah dibangun sesuai dengan Permenkes yang baru, di mana Permenkes yang baru itu juga ada KRIS ya. KRIS itu BPJS, semuanya itu kelasnya sama, tanpa kelas. Nah, itu ditaruh, nggak ada kelas 1, kelas 2, maupun kelas 3, semuanya harus dalam satu ruangan KRIS itu tadi, yang mana antara satu bed dengan bed yang lain itu longgar gitu ya. Itu kalau masalah tadi sekitaran 2 meter antara satu ruangan itu kan ada 4 bed itu, antara bed yang satu dengan bed yang lain itu tidak seperti kelas 3 yang belum gitu ya. Jadi luas dan bagus, termasuk kamar mandinya di dalam dan bagus. Nah, jadi Rumah Sakit Eka Candrarini itu seperti rumah sakit swasta. Kalau saya melihatnya itu bangunannya itu kayak bangunan bertaraf internasional ya, jadi bagus. Nah, tapi menerima layanan pasien BPJS, baik itu BPJS Mandiri maupun BPJS PBI, yang mana mulai tahun 2025 itu tidak ada kelas, jadi semuanya itu dalam kelas yang sama ya. Terus di Rumah Sakit Eka Candrarini ini, di UGD-nya itu juga bagus dan sudah menerapkan ada UGD infeksius dan ada UGD non infeksius. Jadi begitu ada di depan, di masuk UGD ada ruangan untuk membedakan ini nanti mau masuk infeksius, non infeksius, emergensi yang kuning apa yang merah gitu ya. Nah, itu nanti di sana sudah akan dibedakan. Oh, ini masuk yang infeksius, ini masuk yang non infeksius, itu ada jalurnya tersendiri. Dan di UGD itu juga sudah ada ruang operasi untuk emergensi. Jadi tidak perlu kemudian harus ke ruang operasi yang lantai atas gitu ya. Jadi ada di situ ruang operasi untuk kasus-kasus emergensi yang ada di UGD itu tersendiri. Jadi untuk stabilitas pasien-pasien yang memerlukan operasi di tempat situ itu bisa dilakukan di sana tanpa harus pindah ruangan. Nah, ada lagi ruangan yang connecting antara ibu dan anak ya, ada poli anak dan poli ibu hamil ya, itu ada connecting ya. Jadi diharapkan itu ya, nanti kalau misalnya ada ibu-ibunya itu sama ruangan anak itu connecting itu saling berdekatan ya. Nah, itu kenapa juga nanti kedepannya Rumah Sakit Eka Candrarini yang mengedepankan pelayanan ibu dan anak, diharapkan nanti fasilitas pelayanan untuk ibu dan anak itu juga akan lebih dioptimalkan
termasuk nanti kasus-kasus ibu-ibu yang depresi pasca melahirkan baby blues itu bisa dilayani di Rumah Sakit Eka Candrarini yang KDRT juga, ya mudah-mudahan juga tidak terjadi KDRT ya. Nah, kita berharap yang namanya depresi di kota Surabaya itu tidak terjadi, baik itu pada laki-laki maupun pada perempuan, karena depresi itu juga kan nggak enak ya. Lebih baik kita sehat jasmani rohani. Di Rumah Sakit Eka Candrarini itu juga view-nya bagus ya, ada pemandangannya bagus, kemudian ada ruang bermain anak ya. Jadi terus antara poli satu dengan poli yang lainnya itu sudah privacy, jadi ruang tunggunya tidak jadi satu, di masing-masing poli itu ruang tunggunya sendiri-sendiri. Pokok seperti rumah sakit swasta, kalau saya nyatakan layanannya oke, bagus, nanti mudah-mudahan bisa berstandar internasional gitu. Walaupun sekarang mungkin rumah sakit standar sudah ditiadakan, tapi sepertinya nanti kedepannya akan seperti itu. Setelah di launching ini, apakah masyarakat mulai besok itu bisa berobat di rumah sakit tersebut? Insya Allah bisa. Jadi sudah siap, mulai dari sumber daya manusianya, sarana prasarananya. Ya tentu tidak bisa semua yang saya katakan tadi langsung ada ya, tentu bertahap ya. Jadi karena ada juga yang poli spesialis kulit, nah itu juga bisa dilaksanakan diakses ya, itu sudah tersedia semua ya. Jadi tentu bisa semuanya, hanya memang untuk kasus-kasus yang memerlukan bedah subspesialis ya, misalnya bedah syaraf gitu ya, itu mungkin masih harus dirujuk ke rumah sakit pengampu, dalam hal ini rumah sakit Suwandi maupun rumah sakit Widya. Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dalam rilisnya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung pembangunan RSUD Eka Candrarini. Alhamdulillah, hari ini RSUD Eka Candrarini resmi dibuka. Rumah sakit ini akan memberikan pelayanan prima, khususnya bagi ibu dan anak, kata Wali Kota Eri Cahyadi. Selain itu, Wali Kota Eri juga mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Kejati, Jawa Timur yang telah memberikan pendampingan serta dukungan dalam proses pembangunan rumah sakit ini. Kejati Jatim mendampingi sejak tahap pelelangan hingga pembangunan selesai. Dukungan dari DPRD Surabaya juga luar biasa, menunjukkan kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, ujarnya. Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa pada tahap awal, RSUD Eka Candrarini menyediakan 155 tempat tidur dari total kapasitas 327 unit. Selain itu, 16 poli juga telah beroperasi, termasuk di antaranya adalah poli jantung, anak hingga obgyn. Sehingga kami berharap ada kenyamanan pasien. Dan ketika nyaman, maka psikologinya juga berjalan. Sehingga insya Allah pasien lebih bahagia dan lebih cepat sembuh, jelas Eri Cahyadi. Tak hanya itu, Wali Kota Eri menyebut bahwa RSUD Eka Candrarini juga telah mengoperasikan instalasi rawat jalan IRJ dan instalasi gawat darurat IGD. Kedua layanan ini dapat diakses masyarakat menggunakan BPJS Kesehatan. Untuk layanan bayi tabung masih belum, karena ruangannya berbeda, sehingga itu sedang kami siapkan, sebutnya. Sedangkan untuk instalasi rawat inap IRNA, Wali Kota Eri menargetkan akan tersedia dalam 2 minggu ke depan. Ini setelah proses akreditasi dan sterilisasi RSUD Eka Candrarini rampung. Karena untuk akreditasi, harus beroperasional dulu, sehingga kami operasikan rawat jalan dan IGD. Nanti setelah akreditasi, sambil sterilisasi, rawat inap kita buka semuanya, ungkap Eri Cahyadi. Dengan beroperasinya RSUD Eka Candrarini, Wali Kota Eri berkomitmen untuk terus meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Surabaya.
Semoga rumah sakit ini memberikan manfaat untuk masyarakat Surabaya dan memberikan pelayanan unggulan untuk ibu dan anak. Harapan Eri Cahyadi. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.